Salam kembali, selamat sore. Kami hadir ya, sahabat Talitakum Radio di 107,8 FM yang membangkitkan potensi kehidupan, mengubah hidup menjadi penuh kemuliaan ya, dalam sebuah program acara ya, bersama dengan saya Suhartono di Suara Kebenaran hari ini. Sahabat Talitakum yang diberkati Tuhan, tentunya pada sore hari ini kita mau membahas bersama dengan Evangelis Robert L. Purba STH ya. Jangan bosan dengan kami karena kami coba hadir untuk menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Nah, sahabat Talitakum, program kita sore hari ini adalah Suara Kebenaran ya, dengan tema memaksimalkan kesungguhan. Jadi kesungguhan kita itu perlu diukur nih ya, dan kalau kita menganggap bahwa kesungguhan kita sudah maksimal ya, inilah saatnya kita akan menguji kembali ya sahabat Talitakum, apakah sudah sungguh-sungguh maksimal atau baru sampai di level mediokritas ya, artinya ya standar aja dan sama seperti saudara-saudara kita yang lain ya. Kekristenan kita tidak jauh berbeda dengan Kristen kebanyakan. Ya, yang saya maksudkan Kristen kebanyakan di sini tentu bukan Kristen-Kristen yang something spesial ya, tetapi yang mengaku diri Kristen oleh karena status ya, oleh karena KTP ya, identitas, oleh karena keluarga dan sebagainya. Nah, sahabat Talitakum Radio bisa berinteraksi juga dengan kami di 0812994567 atau melalui SMS ya di WhatsApp kami di nomor 082123471340. Saya ulangi, di SMS atau melalui WhatsApp di nomor 082123471340. Nah, baik, selamat sore Pak Robert L. Purba, apa kabar ini? Shalom, sore. Baik, kabar kita baik semua. Saya harap juga para pendengar selalu dalam keadaan semangat, sukacita, dan baik selalu. Tuhan ya. Memang sahabat Talitakum Radio ini ya harus terimpartasi nih lewat tagline kita ya, bahwa radio kita ini membangkitkan potensi kehidupan dan mengubah hidup menjadi penuh kemuliaan. Ya, nama Tuhan saja yang dipermuliakan ya. Baik Pak, tema kita kan sore hari ini nih memaksimalkan kesungguhan ya. Ada ayat firman Tuhan yang ingin dibacakan Pak untuk kita. Sebelumnya kita berdoa dulu lah Pak ya, biar tambah seru nih pembahasan kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami rindu Engkau beracara 1 jam ke depan lewat kami dan Radio Talitakum. Kiranya Tuhan memberkati jam siaran ini untuk menjadi berkat bagi setiap orang. Tuhan memberkati kami dalam acara ini dalam nama Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini kita ambil dari Daniel 12 ayat 10. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Ayat ini menunjukkan bahwa sebelum dunia ini berakhir, maksudnya akhir zaman, manusia akan menjadi semakin menuju dalam keadaan yang ekstrim, yang jahat semakin jahat dan bertambah jahat. Tetapi orang yang bijaksana akan memahaminya, yang suci disucikan dan dimurnikan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 12 dan 13 juga mengatakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Fasik artinya tidak takut akan Tuhan, tidak peduli kehendak Tuhan, dan yang pasti tidak mengasihi sesamanya. Seperti yang tertulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dan 5 yang telah kita baca tadi. Jadi yang jahat akan tambah jahat, yang suci bertambah suci. Maka orang akan sulit
bahkan tidak bisa berada di daerah netral atau di daerah mediokritas. Manusia harus memilih apakah menjadi suci dan semakin suci atau jahat dan semakin jahat. Di sini secara tidak terbuka atau secara tidak terang-terangan, secara implisit diajarkan kepada kita bahwa kita harus sungguh-sungguh melipat gandakan kesungguhan kita di dalam berurusan dengan Tuhan atau mengenai keimanan, dengan kata lain mengenai kehidupan rohani kita. Melipat gandakan sampai benar-benar maksimal atau dengan kata lain bersungguh-sungguh menjadi nampak benar-benar ekstrim di dalam Tuhan. Wah, ini menarik ini. Ya, rupanya nih buat orang fasik ya, yang gini kan orang fasik ya, orang yang tahu Tuhan. Ini saya dalam bahasa saya, orang yang tahu Tuhan ya, tetapi tidak takut Tuhan. Tahu Tuhan. Oh, kalau ditanya tentang Tuhan, dia sekolah teologi, Pak. Ya, artinya orang yang sudah pernah belajar nih Pak Pak Robert ya. Jadi orang yang pernah belajar sekolah teologi, orang yang mendalami firman Tuhan, orang yang rajin baca kitab suci, orang yang punya memiliki autokritik ya di dalam diri dia, sehingga dia merasa lebih baik daripada orang lain. Nah, ini orang-orang fasik ini seperti itu, padahal tidak nampak dalam perbuatannya ya, tidak nampak dalam perbuatannya. Nah, ini orang-orang kayak gini nih nggak kerasa nih di akhir zaman nih Pak, karena Bapak tadi mengatakan bahwa sebelum dunia ini berakhir katanya manusia semakin ekstrim keadaannya ya, yang jahat tambah jahat ya, yang bijaksana ya, dia juga akan terus disucikan gitu ya, disucikan, dimurnikan gitu ya. Nah, tidak ada zona netral. Nah, ini tolong jelasin nih, zona netral itu seperti apa nih? Apakah seperti yang disampaikan firman Tuhan tuh, kau kalau mau panas panas, kalau mau dingin dingin gitu kan? Ya, nggak bisa lu kalau panas panas, nggak bisa lu panas dingin gitu ya, nggak bisa. Ya setengah takut Tuhan lah, ya wajar-wajar aja lah, gitu itu udah nggak bisa. Gimana Pak? Apakah itu yang dimaksudkan? Ya kurang lebih ya seperti itu. Cuman tadi seperti Bapak bilang, orang-orang fasik itu seperti yang tahu tentang sekolah teologi dan sebagainya. Saya jadi ingat omongannya Pak Erastus, Pak Gembala semua orang yang dari rata-rata alumni STT itu ada dua. Oh, ada dua. Iya, ada dua. Dua dihasilkan oleh STT ya. Iya, dua tipe orang yang dihasilkan oleh STT. Menarik ya. Yang satu, yang pertama apa Pak? Dia benar-benar takut akan Tuhan. Jadi hamba Tuhan. Oke. Dan kedua, dia jadi panglimanya iblis. Ini yang sangat ngeri. Dan itu masuk konteks dalam pengertian orang fasik juga. Ya, tahu Tuhan tapi tidak takut Tuhan ya, mengkritik orang seenaknya aja, apalagi bukan cuma mengkritik lagi, ya mengkritik sampai binasa. Bukan mengkritik itu membuat perbandingan pemahaman sampai orang tertarik untuk belajar, kan harusnya begitu. Misalnya nih, saya ini bicara, ya Bapak kritik Pak, kayaknya ada yang salah yang Bapak bicarakan. Nah, ketika Bapak menyampaikan itu, maka autokritik saya adalah mencari tahu apa yang saya katakan ini benar atau salah gitu kan. Sampai kemudian oh ternyata memang betul apa yang disampaikan Pak Robert gitu ya, atau enggak, Pak Robert juga harus dengar apa yang saya pahami gitu. Akhirnya apa? Brainstorming ini mendewasakan. Bapak belajar dari saya belajar dari Bapak. Bukan seperti kebanyakan nih, Bapak tahu bahwa saya salah gitu kan, padahal belum tentu. Tapi Bapak ambil ini poin untuk menjustifikasi, menghakimi, sampai kemudian malah dibawa ke meja hijau. Banyak yang kasus-kasus gitu tuh, hamba Tuhan tuh. Mengerikan sekali gitu. Itu panglimanya ya. Panglimanya ini kan perkataan dari Gembala GSK ya. Gembala besar Pak Eras kan. Oh, iya, Pak Eras. Dan kalau kita cermati memang sangat mungkin ya mau begitu ya. Bukan sangat mungkin, 100% memang mungkin itu Pak. Cuma dua aja tuh ya.
jadi hamba Tuhan atau jadi panglima panglimanya iblis, ya, dan, mengoreksi, menghakimi. dan masuk juga dalam tema kita bahwa mereka juga adalah orang fasik, orang yang mengenal Tuhan tapi Tidak takut Tuhan. tidak takut Tuhan. Aduh, berarti kita nih harus betul-betul check and cross check ya di akhir zaman ini, bahwa banyak orang akan disucikan, dimurnikan dan diuji, kata Daniel pasal 12 ayat 10. Tapi orang-orang fasik juga akan berlaku fasik gitu ya. Jadi artinya gini, sekarang kita nggak bisa ada di zona netral. Ya saya mah lurus-lurus aja lah, yang penting punya Alkitab ya. Yang penting saya ke gereja hari Minggu, beri perpuluhan, persembahan, berdoa, melayani gitu ya. Udah, tapi soal takut akan Tuhan itu nanti. Contoh misalnya ya, di gereja dia takut sama Tuhan, dia berdoa, dia mengasihi Tuhan, dia hancur hati, dia menangis gitu ya, dia akui semua dosa dan kesalahan. Tapi setelah keluar dari gereja, cek dalam waktu yang sangat relatif singkat ya, di tempat parkir aja udah rame. dan itu pada umumnya semua orang Kristen belum 500 meter Pak. Iya, pada belum umumnya, 100 meter lah kalau bisa dibilang, masih di tempat parkir gereja loh, udah rame gitu. karena kan dilihat di dalam gereja kesannya jadi orang yang takut akan Tuhan dan sebagainya. Begitu keluar dari gereja kan bukan Ujiannya di situ, bukan di dalam bukan gereja. lagi di dalam apa kehadiran Hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan apa di luar situ kan pikir dia nggak ada yang tahu nih kan gitu. Dan banyak Dan orang itu- Kristen seperti itu. Itu ciri dari orang fasik. Orang fasik. Jadi cirinya orang fasik adalah gini, mengimani kehadiran Tuhan lebih mudah daripada menyadari kehadiran Tuhan. Kalau dia menyadari kehadiran Tuhan, ya dia pasti akan berjaga-jaga untuk perkataannya, ya sikap hati sampai ke perbuatan juga. Tindakan perbuatan. Iya, itu juga harus dijaga. Begitu tidak mudah memang ya. Memang ya ini pergumulan lah. Kita kasih ruang dah untuk itu ya. Karena ini pergumulan bukan cuma jemaat nih, tapi juga pergumulan hamba Tuhan juga sampai di situ gitu loh. Paham lah kita ya. Iya, benar. Oke. Oke, kalau begitu Pak, kita mau jeda dulu nih. Ada satu lagu yang memberkati kita ya. Sahabat Talitaku, mari kita simak dulu satu lagu yang memberkati. Kembali lagi di Talitaku Radio 107,8 FM yang membangkitkan potensi kehidupan dan mengubah hidup menjadi penuh kemuliaan. Masih dengan saya Suhartono dalam sebuah program Suara Kebenaran hari ini ya. Sahabat Talitaku dimanapun sahabat berada, hari ini tema kita adalah memaksimalkan kesungguhan. Jadi cek kesungguhan kita, apakah kita sudah sungguh-sungguh atau cuma nampaknya sungguh-sungguh, tetapi kita lah yang tahu alat ukurnya ya. Nah hari ini bersama dengan Evangelis Robert Purba STH, kembali lagi nih ke Pak Robert ya, nih Pak hambanya kan di dalam Timotius 2 Timotius 3 tadi ya, 12 dan 13 ya, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Jadi alat ujinya tuh gini, yang penjahat, penipu bertambah jahat, sedangkan orang yang beribadah itu akan menderita aniaya ya, untuk disucikan, untuk dimurnikan, kurang lebih begitu ya. Iya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi gimana nih keadaan orang yang beribadah nih ya, orang yang beribadah atau keadaan manusia lah di akhir zaman ini? Ya, manusia itu harus memilih, Pak. Oke, harus memilih. Ya, apakah menjadi suci dan semakin suci atau jahat dan tambah jahat? Oke. Karena di sini tidak terbuka atau tidak terang-terangan secara impulsif diajarkan. Kita harus sungguh-sungguh melipat gandakan kesungguhan kita di dalam berurusan dengan Tuhan. Oke. Mengenai keimanan atau mengenai kehidupan rohani kita, melipat gandakan sampai benar-benar maksimal, atau dengan kata lain sungguh-sungguh menjadi ekstrim di dalam Tuhan. Oke. Sebab tidak demikian kita pasti akan jatuh. Kita akan terbawa oleh suasana dunia, menjadi jahat oleh lingkungan kita, karena lingkungan juga bisa membuat kita jahat. Oke.
lingkungan dunia, lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan, mungkin juga lingkungan gereja yang selalu dengan mengumumkan bahwa di gereja adalah suci dan sebagainya. Karena tidak semua orang di dalam gereja itu takut akan Allah. Jangan merasa karena orang ini orang gereja, dia majelis, dia pendeta, lalu otomatis baik dan pasti berkenan di hadapan Tuhan. Itu tergantung. Kristen itu Kristen baik atau enggak, majelis gerejanya baik atau tidak, pendetanya itu baik atau tidak. Jadi bukan mengenai agama atau kedudukan status sosialnya, tetapi manusianya. Karena Rasul Paulus juga mengatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 33, jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan dunia ini jahat dan iblis memakai suasana kantor, suasana pekerjaan, dalam suasana dunia bisnis, di dalam keluarga untuk mempengaruhi kita, pengaruh positif atau negatif. Maka kita semua harus bersedia berubah untuk bertobat setiap hari demi kekekalan kita. Iya, saya mau garis bawahi itu. Maka semua kita harus bersedia berubah untuk bertobat ya setiap hari ya. Jadi ada tujuannya tuh, bertobat demi kekekalan, bukan bertobat demi penyelesaian masalah. Nah, banyak orang ke gereja ini karena pengen masalahnya selesai. Ternyata di dalam 2 Timotius 3 ayat 12 tadi ya, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus harus menderita aniaya. Jadi artinya lu jangan hindari penderitaan, jangan menghindari kesulitan, karena kesulitan, penderitaan, ya sakit penyakit yang harus dialami dan sebagainya itu justru memurnikan iman di situ. Menurut pendapat saya sih begitu. Bagaimana Pak? Ya, Bapak. Karena kan kalau kita benar-benar sejati di dalam masa-masa seperti kesusahan, sakit penyakit, penderitaan apa, seharusnya kita akan berseru kepada Tuhan. Menjadi bagian yang berkat abadi katanya, ya berkat yang melengkapi orang percaya. Dengan cara begitulah kemudian kita merapat dengan Tuhan, kan? Betul. Dengan penderitaan itu, bukan kita datang ke gereja supaya menghindari kesulitan. Bukan, kesulitan adalah sebuah kepastian, karena kita juga bilang begitu. Ya, satu kesulitan hari ini cukup untuk hari ini, hari esok ada kesulitan sendiri. Jadi kesulitan tuh menjadi bagian yang melekat gitu. Jadi jangan beribadah karena supaya terlepas dari kesulitan. Saya kira ini cara kita beribadah yang salah ya. Tetapi kita harus sungguh-sungguh melalui ibadah itu di tengah kesulitan, di tengah penderitaan, di tengah aniaya barangkali ya, tengah intimidasi, di tengah persoalan hidup yang sedang dialami, itu justru menghantar kita lebih sungguh-sungguh lagi untuk mencari Tuhan gitu ya, memaksimalkan kesungguhan kita di dalam Tuhan. Jadi saya kira ya begitu, bukan gitu ya Pak? Ya, kurang lebih seperti itu Pak. Nah, yang menarik adalah gini, pergaulan yang buruk ya merusak kebiasaan yang baik. Dulu sekali lah, dan sampai sekarang kayaknya masih tuh pameo yang terbangun di gereja. Misalnya gini, ayo ke gereja yuk, gitu, anak remaja, pemuda, gitu ya, remaja mau mendekat ke remaja lah, gitu. Ayo ke gereja, gitu. Nah dia nggak mau, kenapa? Karena lihat ada orang yang rajin ke gereja tapi hidupnya nggak lebih baik daripada dia, gitu. Ya kan, akhirnya mereka ukurnya gitu. Udahlah, kamu aja ke gereja, saya nggak usah lah. Kenapa? Kamu kan Kristen, ya kita harus memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Terus dia bilang, saya lihat kamu ya, kamu rajin ke gereja, saya nggak lihat ada perubahan di dalam diri kamu. Nah, akhirnya orang frustasi ngelihat kekristenan seperti itu. Nah, cara pandang seperti itu pasti nggak benar lah. Ya, bagaimana menurut Bapak? Ya, gimana ya? Karena dari satu sisi dia melihat apa yang dia lihat kan gitu Pak. Iya. Oh, dia aja yang udah rajin ke gereja juga nggak ada perubahan, nggak lebih benar daripada gua, kan gitu. Tetapi kan itu pandangan yang salah kalau menurut saya. Saya jadi ingat lagi remaja. Ya dulu saya di remaja tuh kalau hari Minggu tuh ke gereja mesti mulutnya protokol. Kemudian ditanya lah, saya ingat banget temen saya itu ya. Dia bilang,
namanya Bu Risma Tumpang. Ya, mudah-mudahan beliau sempat dengar ini ya. Sahabat Talitaku. Dulu jemaat di CWS remaja sekitar tahun 80-an lah. Beliau katakan begini, lu ke gereja mulu, rajin tengah minggu ke gereja ya. Tapi kalau ke gereja mulutnya bau alkohol, hari Minggu mesti aja ada tuh lukanya tuh, entah di tangan, entah di muka, ada aja lecet-lecetnya. Terus dia bilang gitu, gimana sih gitu? Iya, jawabannya enteng banget. Gua ke gereja aja masih begini, gitu ya. Apalagi nggak ada gereja. Jadi maksudnya selalu ada cara untuk ngeles gitu ya sebenarnya. Jadi nggak bisa jadi acuan bahwa kalau ke gereja itu akan menjadi baik. Enggak. Tapi gini, saya ke gereja itu untuk memuliakan Tuhan. Nah, saya bikin status beberapa hari yang lalu. Kalau Allah yang baik itu ya tidak membuat kita menjadi baik, yang salah bukan Allah yang baik, ya kan? Kitanya yang belum mengenal dengan baik, gitu kan? Sampai kemudian Allah yang baik itu mengimpartasikan dirinya kepada kita sehingga kita menjadi baik. Karena di 1 Korintus 15 itu ayat 33 itu kan yang tadi Bapak baca ya, jangan kamu sesat loh. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah sekarang kita balik nih, pergaulan yang baik, ya kan, merestorasi kebiasaan yang buruk, gitu, memperbaiki kebiasaan yang buruk. Jadi kalau begitu nggak ada yang salah dengan ke gereja, meskipun yang kita jumpai adalah orang-orang yang tidak baik. Kalau menurut saya, memang gereja itu tempat restorasi, ya. Jadi bukan tempat rekreasi yang kemudian menjadikan semua orang menjadi suci. Enggak. Orang yang buruk perilakunya ke gereja, kemudian dia memutuskan untuk hidup berkenan atau tidak di hadapan Tuhan, maka kemudian dia menjadi lebih baik. Nah makanya seperti yang tadi Bapak bilang gitu, kita harus bersedia berubah dan bertobat setiap hari, bukan untuk penyelesaian masalah, bukan untuk diakui oleh orang di sekitar, bukan juga untuk diterima oleh masyarakat di mana kita ada, ya, supaya dikenal baik. Enggak, bukan. Tapi ini bicara tentang kekekalan, gitu. Ada perubahan yang signifikan dalam sebuah progresivitas, ya, pertumbuhan pengenalan kita akan Tuhan sehingga berubah tuh. Beberapa waktu yang lalu kita pernah bahas. Dari jahat menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik, dari lebih baik menjadi sempurna. Begitu ya Pak. Abang sama Bapak juga waktu itu ya kalau nggak salah ya. Oke Pak, ada ya. Saya jadi teringat omongan kakak kelas saya di asrama dulu di SD. Wah, kita itu orang Kristen ibarat emas, Pak. Emas kalau untuk mencapai kadar yang semakin tinggi, ya, kan baik ya, murni kan dia dibakar, ditempa. Jadi seperti itulah kehidupan orang Kristen, dibakar dengan pergumulan, dengan persoalan, dengan mungkin kesulitan ekonomi, penyakit. Tapi semakin dibakar kita semakin hasilnya kan semakin baik. Iya. Dan itu juga yang terjadi bila kita selalu meletakkan itu semua di kaki salibnya aja. Yeah. Hasilnya tentu akan secara tidak langsung akan semakin baik. Kita semakin mengenal Allah, lebih dekat kepada Allah kan gitu. Gimana menurut Bapak? Saya ada di bentar. Mas. Saya ada di Petrus ya, 1 Petrus. Saya lupa. 1 Petrus pasal yang pertama, ya. Ayat yang ke-6 dan 7. Nah, ini tentang kesulitan, tentang penderitaan, tentang ya yang dituntut Tuhan atas kita untuk setia, ya. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan.
Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan diri. Jadi jelas tuh. Ini kali yang Bapak maksudkan, ya, bahwa semua itu harusnya kita respon sebagai ujian, sebagai kesempatan untuk memurnikan iman, bukan justru menimbulkan pertanyaan, ini gimana sih Tuhan? Ada nggak sih Tuhan? Ya, makanya tadi saya mengingatkan apa yang pernah Bapak sampaikan juga di tempat ini, bahwa mengimani kehadiran Tuhan lebih mudah. Kenapa? Dia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang sama dan omnipresent, Tuhan yang maha hadir, dan kehadiran Tuhan itu ditandai aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Kita percaya dari itu. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, aku di situ. Ya, kita percaya. Lebih mudah kita meyakini daripada menyadari. Nah, kalau kita menyadari keadaan kita yang paling buruk pun kita tahu bahwa Tuhan ada di situ, ya, maka kemudian kita mau tidak mau akan kalau kemarin dengan Pak Pendeta Tony Stangap itu adalah memaksakan untuk memerintahkan seluruh tubuh, jiwa, dan roh kita untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah, sekarang memaksimalkan kesungguhan kita. Jadi ini satu rangkaian cerita nih ya, memaksimalkan kesungguh-sungguhan kita itu sehingga kita bisa menerima keadaan kita gitu. Nah, ini yang kemudian disucikan, ya, murnikan kalau tadi yang tadi dibakar di tempat. Ya, di 2 Timotius ya. Bukan di Daniel. Kitab Daniel 12 ya. Yang tadi dibacakan itu Daniel 12. Oke, ada yang mau disampaikan lagi, Pak? Sebelum kita closing dulu nih. Oke, kalau begitu sahabat Talitaku, kita akan kembali dengarkan satu pujian ya yang memberkati kita sekalian. Kembali lagi di Talitakum Radio ya 107,8 FM yang membangkitkan potensi kehidupan dan mengubah hidup menjadi penuh kemuliaan. Sahabat Talitakum dimanapun sahabat berada, sore hari ini kita dalam sebuah program acara Suara Kebenaran hari ini. Hari ini kita masih membahas mengenai memaksimalkan kesungguhan kita ya di hadapan Tuhan tentunya, bersama dengan Evangelis Robert L. Purba STH. Sahabat Talita Radio juga bisa berinteraksi nih melalui telepon di 0812994567 atau melalui SMS ya. Bisa dijawab langsung ataupun mungkin nanti tertunda. Jadi pertanyaan sahabat bisa kita respon di 0821 2347 1340. Saya ulangi di 0821 2347 1340. Masih dengan suara kebenaran hari ini, memaksimalkan kesungguhan. Pak hambanya ini kan tadi mengatakan bahwa kita harus bersedia berubah ya dengan cara bertobat setiap hari demi kekekalan. Jadi kekekalanlah orientasi dari seluruh ibadah yang bisa kita lakukan buat Tuhan. Ya, kenapa demikian? Jadi bicara mengenai kekekalan, kita jangan skeptis, jangan pesimis, karena itu adalah realita yang bisa kita hadapi setiap saat, atau juga bisa kita jumpai di dalam lingkungan kita, kehidupan kita. Kita bisa meninggal dunia hari ini, besok bisa, lusa juga bisa, melalui segala cara. Bisa karena umur, bisa karena sakit, bisa karena kecelakaan, bisa karena sarana yang memuat itu meninggal. Tetapi mau kapan saja kita meninggal tidak masalah, karena kita sudah bersiap-siap, kita sudah berjaga-jaga. Maka kita mohon ampun kepada Tuhan supaya kita selalu beres, kita selalu berkeadaan bersih. Kesucian kita hari ini bukan prasyarat kita memperoleh semua yang kita butuhkan, seperti kebutuhan primer, sekunder, apalagi tersier, namun menjadi awal untuk memperjuangkan hidup yang berkenan kepada Tuhan.
Daniel 12 ayat 10 mengatakan banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Yang terakhir ini menarik ya. Setidaknya saya menemukan dua hal yang penting ya. Kesucian kita hari ini bukan prasyarat. Ya, tadi di apa segmen sebelumnya kita sudah ngebahas bahwa kesucian kita itu adalah untuk kekekalan kita, Syarat untuk kekekalan. bukan syarat untuk pemenuhan kebutuhan ya primer ya. Kebutuhan primer ini kan bicara sandang, pangan, papan nih yang menjadi utama kita ya. Nah, ditambah lagi sekarang paket data itu primer. Primer itu kalau nggak ada paket data sedih gitu ya gitu kan. Terus kopi juga jadi primer buat yang doyan kopi tentunya ya. Sahabat, kalau gitu kekudusan kita, kesucian kita ya, ini bukan prasyarat, menarik ya, bukan prasyarat untuk memperoleh semua yang kita butuhkan. Nah, rupa-rupanya kita selama ini nih sudah termindset ya bahwa kesulitan kita hari ini tuh karena ketidakkudusan kita. Tapi itu benar juga ya, karena banyak cara Tuhan bicara. Ya, Israel berkali-kali itu dalam kitab suci diberitahukan kepada kita bahwa oleh karena ketidaksucian mereka, ketidakkudusan mereka, karena ketidaktepatan mereka melakukan kehendaknya Tuhan, ya sampai kemudian kesulitan itu datang. Ya, nah orientasi ya seperti Daud contoh ya, kesulitan datang sama dia, ya karena dia kemarin saya dengan Pak Pendeta Tony, karena dia menghitung pasukan, kemudian dia diingatkan dan dikasih sanksi sama Tuhan. 3 tahun kelaparan atau 3 bulan dikejar musuh. Wah, pilih mana lu? Akhirnya dia bilang udahlah. Kalau kelaparan kan jatuh ke tangan Tuhan tuh. Ya udah jatuh ke tangan Tuhan, nah, lebih baik daripada dikejar musuh gitu kan. Sesuatu yang mempermalukan Tuhan dan juga dirinya ya. Jadi akhirnya dia memilih jatuh ke dalam tangan Tuhan. Akhirnya belas kasihan Tuhan juga datang sama Daud dan juga Israel. Nah, ketidakkudusan kita memungkinkan kita bisa sakit, ketidakkudusan kita memungkinkan kita menjadi sulit hidupnya, ya. Karena tidak sedikit orang yang karena tidak berkenan di hadapan Tuhan sampai kemudian kesulitan hidup mempengaruhi kesulitan rumah tangganya juga, tidak hanya diri tapi juga keluarganya itu ke bawah-bawah ya. Nah, oke, itu satu hal, ya satu hal. Tetapi gini, ketika kita masuk di dalam sebuah pemulihan gitu ya, dari tingkat kesadaran yang tinggi akan kehadiran Tuhan yang menuntun kita untuk datang menghadap hadiratnya, untuk mendapatkan ketenangan seperti kata pemazmur mengatakan hanya dekat Allah saja aku tenang gitu kan. Nah, untuk mendapatkan ketenangan dan untuk mendapatkan pemulihan, tetapi orientasinya bukan supaya itu dapatkan pemulihan, enggak, nanti lu kalau dipulihkan balik lagi gitu kan. Jadi lebih bagus tertuntun untuk mengenal Tuhan, mengenal kehendaknya sampai akhirnya oh sekarang saya ngerti nih, saya hidup berjuang untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan setiap hari untuk kehidupan kekal saya gitu. Ya begitu kurang lebih kayaknya Pak ya. Ya, seperti itu yang dimaksudkan ya. Ada mau ditambahkan nggak bagian itu? Kayaknya enggak dulu. Udah cukup ya itu ya bagian itu ya. Oke. Kalau begitu gini nih. Tadi Bapak mengatakan bahwa bukan untuk pemenuhan kebutuhan primer, sekunder, apalagi tersier, tapi menjadi starting point dalam perjuangan untuk hidup Berkenan. Jadi selalu ada jadi kan gini, maksud saya gini, sadar, kesempatan datang, tangkap kesempatan, berjuang lagi. Nah ini saya ingat satu ayat firman Tuhan tuh Pak, tapi saya lupa tuh. Ada satu ayat katakan gini, kejarlah ya kekudusan, Ibrani, bukan. Oh ya, Ibrani 12 ayat 14. Ini juga ayatnya keren ya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Jadi harus seperti apa ya mengejar kekudusan itu?
berusaha untuk lebih baik dan tambah baik. Karena Allah kita kan kudus. Sekarang gini, kalau misalnya singa yang lapar sedang mengejar mangsa, bisa nggak kita analogikan seperti itu? Harus dapat nih. Wow, dia lari kencang, dia tambah kecepatan. Seperti itulah mengejarnya, kurang begitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Saya ingat satu lagu yang mengejar hadirmu, tapi sayang saya lupa lagu sayangnya kayak gimana ya. Mengejar hadirmu itu bagus juga ya, kapan-kapan kita nyanyikan. Jadi artinya setiap kita orang percaya ketika dia menyadari bahwa hari ini Tuhan beri, maka yang harus muncul dalam pemikiran sampai kemudian diorientasikan dalam sikap hati dan perbuatan adalah menjadikan hari ini hari yang menjadikan hari ini adalah sebuah kesempatan untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Untuk lebih baik ya. Iya. Jadi inilah cara kita disucikan, cara kita dimurnikan, cara kita diuji, kata Daniel 12 ayat 10 tadi. Ya. Nah, dengan apa aja itu? Ya, dengan pandemi ini, bisa nggak pandemi ini jadi alat Tuhan? Ya? Bisa. Contohnya misalnya orang kena COVID, dia kan harus isoman. Oke. Di dalam masa isoman dia ada yang 5 hari, tapi rata-rata kita ambil 5 sampai 12 hari. Karena tidak tahu apa yang dilakukan, akhirnya apalah baca Alkitab lah, renungan lah. Berdekat dengan Tuhan lah gitu ya. Biasanya kalau orang lagi sakit tuh orang ingat semua sama Tuhan. Nggak marah-marah sama Tuhan? Nggak, ingat. Oh, banyak juga orang yang marah-marah sama Tuhan. Kenapa gue udah jaga sakit, gue udah vaksin 1, 2, 3, ya udah ngebooster juga, udah maskernya 2 lapis, makan nggak kurang, gitu, terus jaga prokes sampai seketat itu gitu kan, bawa hand sanitizer kemana-mana, habis ketemu orang langsung semprot. Ada juga tuh yang buat filler ya, untuk buat membersihin udara tuh. Ada filter uap. Iya, ditaruh di gantung tuh. Iya, bentuk kalung. Iya, bentuk kalung gitu kan, supaya bersih udaranya di sekitar dia untuk dia bernapas gitu kan. Sampai seprotektif itu ternyata kena juga gitu. Apa nggak marah-marah tuh? Kira-kira ini gimana sih, maksudnya apa sih udah sampai seperti ini tuh? Gitu. Kita bisa analogikan bahwa dia tidak mengenal Tuhan kalau dia marah-marah. Kalau masih marah ya. Soalnya kalau orang sakit biasanya pada umumnya orang sakit harusnya membawa dia lebih dekat gitu. lebih dekat kepada Tuhan. Logikanya gitu ya. Contohnya saya waktu saya kena serangan jantung, itu kan saya itu berdoa, merenung, baca kitab tentang sakit penyakit. Normalnya bukan harus begitu. Ya momen ya, kesempatan. Ya. Terus kemudian mulai kok nggak ada orang yang datang, gitu kan, mulai merenung. Wah, kayaknya saya dikucilkan. Ini penyakit kutukan atau gimana nih? Boleh jaga kesehatan sedemikian rupa baik. Padahal Tuhan mau kita punya waktu khusus dengan Dia. Ya, karena di dalam masa isoman itu kan sebenarnya lebih enak masa. Kalau menurut saya Pak, walaupun saya belum pernah kena ya, cuman dari yang saya pernah baca-baca, waktu itu lebih enak untuk berhubungan, berinteraksi dengan Tuhan. Jadi momen ya, jadi sebuah kesempatan di mana kita bisa memperbaiki cara berpikir kita, cara kita merespon situasi dan kondisi, cara kita bersyukur kepada Tuhan, gitu ya. Karena ada orang yang mengaitkan ya kesulitan kita tuh dengan amal ibadah kita. Ada, bukan cuma saudara kita dari agama lain ya yang menghubungkan itu, enggak. Karena kita juga masih punya cara pandang yang seperti itu. Lu sih makanya ke gereja, jadi lu sakit deh tuh, kan? Itu pendetanya ke gereja terus tapi sakit. Ya, kalau kerja gitu ya. Lu sih ya nggak ke gereja, nggak pernah persembahan sih persepuluhan dong. Ya, karena itu menjadi kunci untuk membuka berkat Tuhan, gitu kan. Nggak salah lu udah memberi perpuluhan, silakan gitu, tapi bukan kesempatan untuk menghakimi orang yang belum memberi gitu. Nggak usah juga gitu jadi poin untuk menghakimi saudaranya yang sakit. Itu nggak perlu gitu sebenarnya. Tapi ada
tidak didoktrinasi dari gereja sih, tetapi cara berpikir menyikapi situasi sampai akhirnya orang berucap tuh kalau sakit, teraniaya, menderita, kekurangan, miskin lah ya, miskin, kemudian ya sulit hidupnya dan sebagainya, itu selalu dikonotasikan atau diarahkan kepada kesalehan ya. Ya memang bisa, tapi bukan itu harusnya. Tapi ada beberapa pengajaran dari gereja yang seperti itu. Bahkan saya pernah dengar khotbahnya bahwa kesusahan, kemiskinan karena hubungan kita tidak dekat dengan Tuhan. Itu bisa, itu mungkin ya, karena ada banyak kasus juga seperti itu, karena hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka kesulitan datang. Contoh misalnya ya, udah dosa, salah lagi dosanya. Ada loh, ini udah berdosa nih, dia bukan cakap seperti dosa. Dia gini, ada dosa tapi normal. Contoh ya, perselingkuhan ya, atau perzinahan laki-laki dengan perempuan. Ya, kalau laki sama laki kan berzinahan. Iya perzinahan, tapi udah berzina salah lagi. Itu maksud saya tadi. Lu udah dosa salah lagi tuh. Maksudnya double banget tuh. Harusnya lu udah berdosa masih bener juga dosanya. Kenapa? Laki-laki sama perempuan. Bener, udah dosa tapi masih logis lah. ya. Masih umum udah. Udah dosa salah lagi. Itu tadi dia bercinta laki-laki dan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Itu yang saya maksudkan tadi. Jadi wah, ini hukumannya tidak pantas dibicarakan menurut saya. Jadi memang kesucian itu harus dikerjakan kesucian itu harus diusahakan ya, dengan cara hidup berdamai dengan semua orang, mengejar kekudusan sedemikian rupa, karena itu menjadi persyaratan untuk kita dapat melihat Tuhan. Tuh Ibrani pasal 12 ayat 14 tadi. Jadi kalau kesalehan kita itu bukan karena untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan dari ke primer, sekunder, apalagi tersier, tapi menjadi starting point kita untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah, tapi kesucian itu harus masuk di dalam dapur pengujian ya. Sahabat Talitaku, kita sebelum mengakhiri, kita mau dengar dulu satu lagu yang memberkati kita dalam acara kita Suara Kebenaran hari ini. Kembali lagi di Talitaku Radio 107,8 FM yang membangkitkan potensi kehidupan dan mengubah hidup menjadi penuh kemuliaan. Masih dengan saya Suhartono di program Suara Kebenaran hari ini. Sahabat Talitaku, ini segmen terakhir ya, di beberapa menit ke depan, dalam 5 menit ke depan. Sebenarnya masih ingin banyak nih yang dibicarakan, tetapi baik, kita akan dengar dulu dari hambanya Bapak Evangelis Robert Asmanto Purba STH. Pak, tadi di Daniel 12 ayat 10 katakan bahwa banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan harus diuji. Nah ini Pak, kata uji itu ya, kok rasanya gimana gitu ya. Dimurnikan, disucikan, dan diuji ini kan satu rangkaian yang tidak bisa diputus ya Pak ya. Karena kalau cuma dimurnikan ya kita bisa dimurnikan lewat kesukaan, keberkatan, itu juga dimurnikan. Itu juga bisa masuk dalam ujian. Cuma ketika kita bicara tentang disucikan itu seperti emas yang murni, itu agak ngeri-ngeri sedap tuh Pak. Karena itu berarti itu kesucian kita harus melewati dapur api pengujian gitu ya. Gimana Pak? Maksudnya gimana sih? Ya, maksudnya gini, karena kesucian itu harus diuji ya. Jangan heran kalau kita menghadapi hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan atau kita hadapi. Ingat, ujian terhadap kesucian hidup, orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Kiranya kita serius memperkarakan atau mempersoalkan hal ini, lebih dari kita memperkarakan mengenai masalah uang, harta, kekayaan, popularitas, penampilan, gelar, pangkat, kedudukan, atau berbagai kesenangan, hobi, dan lain sebagainya. Lebih dari segala hal,
lebih dari segala sesuatu kita mau memperkarakan hal ini, yaitu bagaimana kita menjadi anak-anak Allah yang disucikan, dimurnikan, diuji dan bersiap-siap untuk kita diuji. Yuk kita mari memuliakan Allah Bapa dengan sikap hati, perbuatan kita setiap hari, setiap saat di mana kita memberi diri kita disucikan, dimurnikan dan diuji. Semua kita belum sempurna, namun bisa dikatakan jauh dari sempurna. Tetapi kita mau sempurna. Nanti waktu kita di surga, kita ingat waktu kita tiap pagi berdoa dalam pertemuan di hadapan Allah. Tentu Allah mengingat kita dan para malaikat yang kudus. Juga para penghuni surga pun mengenai orang-orang yang dengan tulus setiap hari menyembah, memuliakan Allah. Jadi clear ya Pak ya bahwa kita harus memperkarakan dengan serius ya tentang kekudusan yang tadi ya, bahwa semua kejarlah kekudusan itu, kita harus memperkarakan itu. Karena kesalehan kita itu bukan untuk bagaimana kita mendapatkan uang, bagaimana kita bisa memperoleh harta kekayaan, mendapatkan popularitas, menambah keren penampilan ya, untuk menambah gelar kita, pangkat kita dan berbagai kesenangan, hobi dan sebagainya. Tetapi kesalehan kita ini bicara tentang kekekalan ya. Jadi kita harus lebih serius seperti itu ya Pak ya. Pak. Jadi sahabat Talitaku dimanapun kita ada, saya akan bacakan satu kali lagi nih Ibrani pasal 12 ayat 14 nih ya, sebelum kita akan berdoa. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi kita harus melipat gandakan kesungguhan kita di dalam berurusan dengan Tuhan, sebab jika tidak demikian kita pasti akan jatuh. Kita akan terbawa oleh suasana dunia dan menjadi jahat oleh lingkungan kita. Lingkungan mempengaruhi kita. Ya, tadi Rasul Paulus sudah mengingatkan kita pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sekarang kita balik ya kondisinya. Biarlah kita punya pergaulan yang baik tentu dengan Tuhan, sehingga merestorasi kebiasaan-kebiasaan buruk kita untuk hidup berkenan di hadapannya. Salam buat kita mau berdoa untuk mengakhiri acara kita pada sore hari ini, suara kebenaran. Bapa, berkatilah seluruh pendengar sahabat Talitakum Radio di 107,8 FM. Kiranya tagline kami menjadi gairah untuk kami terus membangkitkan potensi hidup kami, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kehidupan kami dipenuhi dengan kemuliaan-Mu dan menjadi hidup yang berkemuliaan Tuhan. Tentu ini bukan perkara yang mudah untuk kami mohonkan kepada-Mu Tuhan, karena ada dari antara kami sahabat pendengar radio Talitakum dimanapun berada yang sedang mengalami kesulitan, berbagai tantangan, ujian iman dan sebagainya. Kami mohon dalam nama Yesus berikan kekuatan, kemampuan melewatinya dan punya pengalaman dengan Tuhan yang membangkitkan gairah, membangkitkan potensi kehidupan mereka sekalian. Berikan kelepasan, jalan keluar, dan tentu kesembuhan bagi yang sakit. Terima kasih Bapak, menyerahkan seluruh ke dalam tangan kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sahabat Talitakum Radio, suara kebenaran hari ini berakhir. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Shalom.